Music for new spirit. Music for new spirit. Mega Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Mega Suara dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di 7 radio jaringan Mega Suara Network. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Bogor, tepatnya di Radio Mega Suara FM Bogor, yang di Provinsi Banten di 91,4 Mega Suara FM Serang, kemudian yang ada di Sukabumi 96 FM Mega Suara Sukabumi, kemudian yang ada di Indramayu 92,2 Mega Suara FM Indramayu, di 89,8 Mega Suara FM Kuningan Cirebon, kemudian yang ada di 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo, dan juga di 94,6 Radio Kota Perak, Yogyakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 26 September 2020. Kita akan berbicara tentang pendaftaran di Universitas Gunadarma, pendaftaran mahasiswa baru secara online. Dan di ujung telepon ada, ini adalah narasumber yang agak-agak susah dihubungi. Beliau ini adalah selain dosen juga staf di sektor Universitas Gunadarma. Ada Bapak Bobi Ashur Harmadi, SEMM. Selamat pagi Pak Bobi. Pagi. Sehat Bang Pak. Alvin. Bang, abang, mas, om atau apa nih saya manggilnya? Apa ya? Adik aja. Abang. Adik. Abang ya, Bang Alvin ya. Oke. Pak Bobi, ini kan Universitas Gunadarma sedang menerapkan social distancing sejak Februari 2020, termasuk kegiatannya, kemudian juga pembelajarannya dengan virtual kelas, kemudian webinar, seminar-seminar dengan online, kemudian terakhir kemarin tanggal 19 September juga melakukan wisuda secara daring sebanyak 422 wisudawan. Nah, bagaimana dengan proses pendaftaran di kesempatan pada saat pandemi corona ini, Pak? Ya, makasih Bang Alvin. Ya, memang di masa pandemi ini ya kita saat ini kita masih dalam masa pandemi ya. Yang jelas waktu dari bulan Maret ya kalau nggak salah ya mulai kita penerapan PSBB dan lain-lain sampai sekarang terus diperpanjang karena memang terus meningkat kasus positif coronanya ya. Jadi kita Universitas Gunadarma juga sama seperti yang lain ikut anjuran pemerintah ya, untuk melakukan social distancing, terus kemudian tidak lagi melakukan kegiatan di kampus ya. Mahasiswa belajar di rumah, terus staf-staf juga melakukan kegiatan pekerjaannya juga di rumah. Terakhir kita mengadakan wisuda daring juga di wisuda daring ya. Jadi alhamdulillah kemarin juga lancar. Dan semuanya itu hampir semua kegiatan kita lakukan secara online. Termasuk salah satunya adalah pendaftaran. Nah, pendaftaran Universitas Gunadarma dari awal pandemi memang kita udah melakukan sistem online. Ya. Sebenarnya pendaftaran itu dari dulu kita memang sebenarnya udah ada pendaftaran online, kemudian ada yang sistem tryout dan ada juga yang langsung datang ke kampus ya, ke kontak-kontak pendaftaran yang ada di beberapa lokasi kampus kita. Dan pada masa pandemi ini kita tidak menerima pendaftaran di masing-masing lokasi, jadi semuanya dengan online, di mana kita pada saat kita rubah menjadi pendaftaran online di situ dan juga kita bisa juga menjalur tryout
ya, di mana di situ di dalam pendaftaran online itu mahasiswa bisa mendaftar di pendaftaran ada 2 sistem ya, ada tryout dan kita terima dari jalur tryout dan jalur pendaftaran online, full online, kita sebutnya full online, semuanya online, dari register sampai pembayaran semuanya online. Jadi itu bisa dilihat dari alamat web situs kami, yaitu pendaftaran.gunadarma.ac.id. Di situ ada langkah-langkahnya yang bisa panduan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendaftaran online ini. Gitu Pak Alvin. Oke, jadi saya ulang ya. Pendaftaran pada web yaitu di pendaftaran.gunadarma.ac.id, jalur penerimaan mahasiswa baru adalah jalur full online, yaitu mahasiswa baru diseleksi dengan mengisikan nilai sejumlah mata pelajaran pada raport semester 4 dan 5 ya Pak ya, dan mengunggah file raport. Atau cara yang kedua adalah mengisi tes potensi akademik dan bahasa Inggris secara online. Yang ketiga mengisikan nilai UTBK serta mengunggah file UTBK. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi dalam pendaftaran full online ini yang kita sebut dengan full online, nanti ada tiga jalur yang bisa diambil ya. Yang jelas ini pilihan ya, pilihan option. Jadi yang pertama dia bisa memasukkan nilai raport. Ya, nilai rapotnya mereka dimasukkan, ya nanti kita nilai. Kita ada beberapa mata kuliah ya, mata pelajaran yang kita nilai sehingga pilihannya dia apakah bisa atau enggak masuk ke situ gitu. Jadi termasuk untuk menilai atau menetapkan grade yang akan mereka dapatkan ya. Karena kita ada sistem, ada grade 3 grade ya yang biasanya menentukan dari biaya kuliah. Terus yang kedua yaitu dia bisa juga memilih ujian online. Ya. Dia memilih ujian online karena mungkin dia lihat mungkin raport saya kurang oke nih gitu. Mungkin dengan ujian online grade-nya akan lebih tinggi misalnya gitu ya. Ya dia coba ujian online. Dan yang ketiga UTBK. Nilai UTBK mereka bagi yang tidak diterima ya, maksudnya belum dapat kesempatan di PTN, nilai UTBK-nya bisa dipakai juga untuk syarat masuk Gunadarma, dan ini menentukan grade juga gitu. Itu Bang Alvin dari 3 jalur itu yang kita lakukan. Iya, semuanya berarti memang dilakukan secara online, walaupun itu dengan nilai raport. Kemudian tes potensi akademik dan bahasa Inggris secara online. Kemudian online yang kedua adalah mengisi nilai UTBK dan mengunggah file UTBK gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Ini proses pendaftaran mahasiswa baru jalur online. Langkah-langkahnya yang pertama adalah bisa dilihat ya Pak ya di pendaftaran di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Betul. Oke. Nah sekarang dalam prosedur yang dilakukan pada saat pendaftaran, kebanyakan daripada mahasiswa baru yang melakukan pendaftaran secara online, apa kesalahannya nih Pak? Gagalnya gitu ya? Nah ini kadang-kadang jadi kadang-kadang memang ada kita punya live chat ya, jangan lupa kita punya live chat di di situs online itu. Jadi silakan bagi para pendaftar ya, para calon mahasiswa yang sudah mendaftar dan mendapat kesulitan, kira-kira mendapat kesulitan karena mungkin dia nggak tahu apa sebenarnya masalahnya, apa sebenarnya salahnya dia, sehingga dia nggak bisa belum keluar nomor pendaftarannya atau apa dan lain-lain gitu ya. Nah itu dia bisa coba tanyakan ke live chat yang ada di situs pendaftaran gunadarma.ac.id. Dan jangan lupa kalau misalnya kok lama banget balesnya gitu ya. Mungkin ada juga yang seperti itu ya, ada juga yang seperti itu ya, mengeluhkan seperti itu. Mungkin kemungkinan saat itu sedang penuh ya, padahal kita juga banyak sekali para teman-teman kita yang menjadi operator dari live chat tersebut gitu ya. Karena mungkin ya Gunadarma ini kan juga yang daftar juga banyak banget ya, banyak banget. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang kalau ada yang berasa kok ini slow respon gitu. Tapi kita terus bekerja semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya, berusaha untuk berikan yang terbaik bagi teman-teman atau calon mahasiswa yang sudah mendaftar gitu.
Oke. Gitu, Bang. Oke, jika pada saat registrasi kemudian permohonan untuk menjadi mahasiswa baru termasuk proses-proses yang lain sudah dilakukan, sudah diterima, apa yang harus dilakukan nih, Pak? Setelah diterima, setelah biasanya udah terakhir udah daftar ulang ya. Setelah daftar ulang, nanti setelah daftar ulang, biasanya dan kita akan melakukan, mereka akan dimasukkan ke dalam peserta PSPPT PPT. Jadi di situ merupakan proses pengenalan perguruan tinggi dan pengenalan program studi yang mereka ambil ya. Mereka ambil program, dan PPT ini dilakukan juga beberapa tahap gitu, dan ini juga harus ini ya, calon mahasiswa ya harus diperhatikan. Jadi kalau PPT ini kalau temennya kan kadang ada juga temennya udah gitu ya, temennya udah tapi dia belum gitu, dia kebingungan. Nggak, tenang aja, semuanya nanti pasti akan akan dapat giliran ya, PPT-nya gitu ya. Mungkin kan karena mereka daftarnya mungkin nggak berbarengan, gitu bisa jadi, atau juga lain jurusan, gitu ya, lain jurusan atau lain program studi ya, sehingga jadwalnya mungkin berlainan antara si A dan si B gitu, walaupun mereka teman dekat gitu ya, atau juga yang daftar, misalnya daftarnya bareng gitu ya, tahu-tahu kok dia nggak bareng PPT-nya ya, karena mungkin program studinya beda gitu, studinya beda. Karena saat ini, karena masa pandemi seperti ini, kita melakukan PPT-nya pun secara daring melalui UGTV. Ya, kebetulan ini keunggulan kita ya, saat ini kita punya UGTV ya, TV komunitas di Gunadarma. Ini merupakan TV komunitas pertama di Indonesia yang mendapatkan izin digital ya. Digital. Jadi belum ada tempat lain gitu. Ini keunggulan, salah satu keunggulan dari Gunadarma gitu. Dan banyak program-program pembelajaran yang ada di TV tersebut. Jadi mahasiswa nanti pada saat masuk juga bisa mantengin UGTV digital ya, dan juga sebenarnya ada streamingnya juga ya, jadi nggak hanya kalau misalnya di rumah nggak punya TV digital bisa beli. Sekarang kan TV digital gampang ya, tinggal beli. Kalau TV-nya masih TV lama belum digital, tinggal beli STB, set top box, sehingga dia bisa melihat tayangan-tayangan TV digital. Nah, itu salah satunya TV UGTV atau TV Gunadarma ini ada di dalam TV digital tersebut gitu. Dan kalau misalnya dia di jalan, dia bisa unduh atau download aplikasinya UG TV Mobile di di aplikasi Android ya, di Android ataupun di iOS. Gitu Bang Alvin. Oke. Udah kayak Kominfo nih Pak Bobi ini. Ya kan kita apa yang ada di Gunadarma kita informasikan kepada mereka. Lama-lama pindah ke Kominfo nih kerjanya. Oke Pak Bobi, nanti kita lanjut Pak ya. Siap. Kita break dulu karena masih beberapa ada informasi yang harus disampaikan. Siap. Baik, sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini di program Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kita masuki di sesi yang terakhir untuk pendaftaran di Universitas Gunadarma. Dan kepada calon mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah, baik bayar lunas atau hanya semester 1, silakan Anda kembali login ke sistem untuk melakukan proses daftar ulang secara online. Beberapa dokumen yang perlu diunggah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti bayar uang kuliah berupa bukti transfer atau slip setoran dengan formatnya PDF atau JPEG. Kemudian salinan kartu tanda penduduk atau KTP dalam format yang sama, PDF atau JPG. Kemudian yang ketiga, salinan kartu keluarga atau KK dalam format PDF dan juga atau JPEG. Persyaratan dokumen lainnya, ijazah, persetujuan orang tua, tata tertib kehidupan kampus silahkan dilengkapi pada menu kelengkapan berkas. Untuk hasil tes kesehatan akan diinformasikan lebih lanjut jika situasi sudah memungkinkan. Oke, Pak Bobi.
Ya, siap. Ada tambahan dengan proses daftar ulang online yang baru saja saya sampaikan atau mau dilengkapi? Udah lengkap banget. Udah lengkap banget. Udah tahu banget ya Bang Alvin, udah hafal ya, hafal. Tapi yang pasti harus segera. Bagi mereka yang belum mendaftar ulang harus segera mendaftar ulang. Karena kan mereka akan dinyatakan sebagai mahasiswa Gunadarma setelah daftar ulang. Daftar ulang prosesnya, kemudian nanti kan mereka kalau sudah dinyatakan sebagai mahasiswa Gunadarma, mereka akan mendapat identitas seperti nomor pokok mahasiswa, nomor NPM. Itu identitasnya mereka gitu, Bang. Oke, ini kan sudah mulai tertarik nih yang lagi dengerin, sudah mulai coba-coba untuk daftar online. Tapi mungkin ada yang bisa diinformasikan, sebenarnya kelebihan daripada Universitas Gunadarma dibandingkan dengan kampus lain itu apa sih, Pak Bobi? Kalau keunggulan udah pasti sekarang biasanya orang mencari institusi yang atau program studi yang akreditasinya pasti A, akreditasinya A. Nah, Gunadarma sebagian akreditasi institusinya udah A, dan sebagian besar program studinya udah A juga akreditasinya. Jadi kalau A itu berarti segala aspeknya juga udah sangat baik ya, karena A itu kan baik ya, sudah sangat baik sarana prasarananya, kemudian dosennya yang sebagian besar sudah bergelar doktor gitu. Dan yang pasti Gunadarma dari dulu juga keunggulan Gunadarma bagaimana TI ya diintegrasikan ke sebuah bidang ilmu. Jadi di setiap TIK itu ya, jadi selain TIK itu sebagai alat bantu dalam pembelajaran, termasuk dengan cara daring yang saat ini kita lakukan, daring dan online, tetapi secara keilmuan semua bidang ilmu yang dipelajari di semua program studi di Gunadarma juga selalu mengintegrasikan bagaimana keilmuan bidang ilmu teknologi informasi itu dikombinasikan ke dalam ilmu di setiap program studi, Bang. Jadi dari dulu itu yang image Gunadarma itu kan TI ya, IT gitu ya. Karena semua program studi kita ya itu sudah bidang ilmunya ya dikombinasikan dalam bidang IT. Gitu. Artinya artinya begini mungkin ya. Dari 42 program studi yang ada, walaupun program studi itu tidak ada hubungannya dengan TIK, mereka akan belajar tentang TIK gitu mungkin ya, Pak ya? Oh iya, jelas gitu, jelas. Sampai sejauh mana tuh Pak untuk pembelajarannya? Kalau yang jelas ya, kalau misalnya kita bicara IT, kalau dia mau jadi seorang IT ya berarti dia pilihnya ke jurusan-jurusan IT ya. Tapi untuk jurusan-jurusan yang nggak ada kaitannya dengan IT, misalnya di program di akuntansi dan manajemen, di awal itu kita ada mata kuliah pemrograman ya, mereka bisa program secara dasar ya, karena kan itu juga ada seperti saat ini ada seperti akuntansi misalnya. Akuntansi itu juga sekarang kan banyak software yang software yang digunakan untuk bidang akuntansi gitu, bidang akuntansi dan bidang manajemen dan lain-lain gitu ya. Seperti kedokteran juga ya, kedokteran apa sih hubungannya? Ya mereka bisa bikin semua sistem juga. Kita ada mata kuliah juga buat mereka yang dasar membuat sistem ya, karena mereka juga pasti akan tertarik, karena sekarang anak milenial ini sekarang rata-rata tertarik akan hal itu gitu. Iya, betul. Jadi kalau mereka udah paham akan ilmunya, misalnya ilmu kedokteran atau juga ilmu manajemen, ilmu akuntansi, kalau mereka udah paham itu, mereka tahu kebutuhannya gitu, harus bikin apa sih, harus buat apa sih ya gitu. Kalau mereka mau mengembangkan diri di IT-nya kan mereka udah dapat dasarnya gitu, dasarnya di di mata kuliah yang mungkin disisipi program-program IT di situ ya, di situ. Jadi ada mereka bisa belajar ya, mereka bisa belajar mengembangkan itu ya. Paling nggak kalau mereka nggak mengembangkan, mereka tahu ternyata ini IT ini karena seperti ini gitu ya. Atau juga mata kuliah ini atau bidang ilmu ini bidang ilmu ini bisa juga dibuat sistemnya seperti ini gitu, secara IT gitu. Jadi mereka paham akan hal itu. Jadi hampir semua di program studi
ya bidang keilmuannya kita kombinasikan dengan ilmu IT. Gitu lah. Kalau beasiswa masih tetap berlaku untuk mahasiswa yang sudah diterima selain tadi mendapatkan grade AA, grade A dan grade B, Pak. Kalau udah jadi mahasiswa ada beasiswa khusus kah? Oh ya, kalau dia udah jadi mahasiswa, kita ada beberapa beasiswa, misalnya beasiswa prestasi, kalau nilainya dia bagus, ya nilainya dia bagus, memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa prestasi, itu ada yang namanya beasiswa prestasi. Kemudian kita juga ada beberapa beasiswa yang dari luar, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan swasta, ya dari perusahaan swasta. Untuk dari pemerintah biasanya kita mengelola beasiswa yang diberikan pemerintah melalui Dikti, kemudian kita kelola untuk diberikan ke mereka, seperti misalnya ada KIP, kalau sekarang dulu bidik misi, sekarang jadi KIP, ya, terus kemudian ada bantuan UKT, yang kemudian di masa pandemi ini ada beberapa beasiswa yang diberikan oleh pemerintah gitu kepada mahasiswa, dan mahasiswa banyak sekali kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan itu gitu, yang pasti syarat-syaratnya harus dipenuhi tetap, karena kan beasiswa itu mempunyai untuk mendapatkan beasiswa itu harus mempunyai ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Kalau prestasinya selain akademik yang tadi Pak Bobi bilang, misalnya dia adalah juara taekwondo nasional, misalnya PON atau apa, bahkan internasional, itu juga ada perhatian khusus nggak, Pak? Ada itu untuk akademik jelas ada. Seperti kita ada sekarang ada catur, ya, ada catur, terus ada atlet-atlet yang lain, ya, atlet-atlet yang biasanya mereka atlet nasional, gitu ya, atau atlet daerah, gitu ya, PON daerah, gitu bisa. Nah, silakan aja gitu. Ya. Nah, sekarang kalau ini kan ada mahasiswa baru yang baru mendaftar nih, Pak, ya. Ternyata kita belum tahu. Ternyata dia prestasinya sampai dengan pekan olahraga nasional mewakili daerahnya gitu kan. Itu juga akan secara otomatis atau harus ada prosedur lain untuk pendaftaran beasiswa dari mahasiswa baru ini, Pak? Nah, kita kan harus jajaki gitu. Apakah mereka, apakah dia benar-benar punya prestasi itu atau enggak gitu ya. Pasti kan dia akan memberitahu kita gitu ya. Dia akan memberitahu kita gitu prestasi. Dia punya prestasi apa, kemudian kita lihat, kita cari tahu apakah benar-benar dia punya benar-benar apa yang dia sampaikan itu memang ada gitu ya. Setelah kita cari tahu gitu. Itu ini Bang, kita berikan kesempatan bagi orang-orang yang punya prestasi. Oke. Ya. Sekarang kita ulangi lagi Pak ya, untuk penerimaan mahasiswa baru jalur online sampai dengan tanggal 30 September. Ada tiga jalur, di antaranya adalah? Di antaranya ya, pertama dia bisa mengisi nilai raport, ya, nilai raport. Kemudian yang kedua dia bisa juga ujian online. Dan yang ketiga dia bisa masukkan nilai UTBK. Jadi mengisi raport, kalau mereka nggak puas dengan raportnya sekarang, pengen nilainya mungkin dapat grade yang lebih bagus, ya dia bisa ikut ujian online. Tapi ini harus pilihan ya, tiga-tiga ini nggak bisa jadi pilihan, dia harus memilih salah satu dari 3 jalur tersebut gitu. Dan untuk yang pernah ikut tryout pun juga sampai tanggal 30 September itu masih diberikan kesempatan untuk mendaftar gitu. Kalau dia sekarang masih belum mendaftar, silakan segera mendaftar, jangan sampai pada saat nanti lewat dari 30 September baru, ya kadang-kadang macam-macam alasannya. Saya menghubungi Gunadarma susah, saya masuk ke mungkin ini karena online, masuk ke situsnya kok susah gitu ya, susah. Nah itu kan kadang-kadang banyak alasan-alasan yang yang mungkin disampaikan ya sama mereka, dan karena kita masih punya berapa hari nih sebelum 30 September gitu ya. Jadi ini kesempatan, makanya saya bolak-balik dari tadi saya ingatkan kepada para pendengar ya, sahabat Mega Suara, segera mendaftar, jangan sampai begitu kita tutup ya pendaftaran terus minta tolong diterima, saya bingung nih, saya kuliah, saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa macam-macam kalau nggak diterima di sini gitu. Iya. Gitu Pak. Oke, ada hotline atau informasi kemanakah harus menghubungi untuk informasi lebih lengkap, Pak Bobi? Jadi untuk pendaftaran tadi kalau misalnya
Anda butuh informasi mengenai pendaftaran Gunadarma, ya kalau bingung mencari sekarang ada Google. Google tinggal cari pendaftaran Gunadarma, pasti akan muncul pendaftaran.gunadarma.ac.id. Nah di situ setelah buka, di situ kalau bingung dengan arahan atau panduan yang ada di dalam web itu, atau juga ada masalah misalnya udah daftar tapi belum dapat virtual account dan lain-lain, silakan hubungi live chat yang ada di situ. Gitu, live chat yang ada di situ. Call center juga kita sebenarnya ada, cuma kan karena pandemi begini pandemi begini call center jadinya mungkin agak susah gitu. Kita call center kita 1.500-158. Pendaftaran kita di situ ada pendaftaran.gunadarma live chat dari pendaftaran.gunadarma.ac.id. Dan untuk khusus fakultas kedokteran memang ada selain live chat ada ininya ada WA atau telepon yang bisa ini karena handphone di 0877 8811 993 dan 0877 8811 996. Gitu Bang. Oke, baik Pak Bobi, terima kasih Pak Bobi. Sama-sama Bang. Salam buat mahasiswa barunya Pak ya. Siap, dari Bang Alvin ya. Iya, enggak, dibimbing maksudnya sampai lulus nanti. Siap, Oke Pak, makasih Pak. Selamat menikmati akhir pekan Pak ya. Ya, makasih. Oke, itu dia bincang-bincang kita dengan salah satu dosen dan juga staf daripada Universitas Gunadarma tentang pendaftaran pendaftaran mahasiswa baru secara online. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di 7 kota. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah setia di Info Gunadarma Radio Mega Suara Network. Saya Alvin dan juga Maura segera undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.